Assalamualaikum. Kemarin dulu ya, Vidi Aldiano meninggal karena kanker tuh. Selain dia sebagai figur publik, artis lain yang meninggal kanker pun banyak ya. Dengar-dengar ceritanya, itu ngeri. Innalillahi. Dari kecil ada perasaan, ingin tahu juga kanker itu sebenarnya apa sih? Terus gimana caranya supaya nggak kena senggol? Nah ini ya, dokter yang rata-rata aja jarang ada tuh yang bisa nerangin secara gamblang. Kemarin kita udah simpulkan salah satu cara mencegahnya yaitu berguru pada guru yang tepat. Nah, salah satu gurunya kanker dunia zaman kekinian, terkenal di mana-mana, ada Dr. Thomas Seyfried. Dulu pernah kita ulas juga, silahkan dicek videonya nih kalau mau. Karena kita tinjau dari sudut berbeda. Secara singkat-singkatan aja, lebih gampang-gampangan. Apa sih kanker itu sebenarnya? Yaitu kondisi error ya, di mana sel-sel di dalam tubuh tumbuh secara liar yaitu tak terkendali, tidak sesuai dengan pakem cetak birunya. Terus membentuk gumpalan jaringan ganas gitu, menyebar ke sekeliling, merusak fungsi organ dan sel-sel lain, dan menguras nutrisi. Nah, kalau perkembangannya dia super cepat, dibilang ganas, kalau sebaliknya dibilang jinak. Semakin dampaknya nggak karuan, itu semakin dibilang stadiumnya lanjut gitu. Nah, apa? Muncul kanker, yang terjadi itu terganggunya integritas genetik dari sel-sel. Kenapa bisa terganggu? Itu kalau menurut Profesor Seyfried, akar masalahnya karena metabolisme yang kepelintir. Dan metabolisme bisa kepelintir, itu ada salah giringan dalam bioinstruction gitu ya. Bioinstructionnya error. Nah, itu semua penyebabnya itu apa? Macam-macam nih. Ada yang dari bawaan lahir, faktor keturunan, ada dari gaya hidup yang aura-auran, pola makan yang aura-auran, paparan lingkungan yang nggak sesuai dengan alaminya manusia, atau kombinasi dari berbagai perkeliruan itu. Nah, tapi yang lebih penting, berikutnya gimana cara mengatasinya? Ini kita harus nyadar ya, bahwa kanker itu cenderung mustahil untuk diatasi. Kalau udah telanjur, perusakannya kemana-mana. Ibarat besi-besi karatan ya, atau kayu-kayu dimakan rayap. Kalau kerusakannya udah nggak karuan ya, game over, nggak bisa ketolong. Nah, kalaupun destruksinya belum parah, karena kalau dia udah nancep, ngatasinya itu sulit. Karena sel-sel kanker itu hidup semati itu dengan sel-sel tubuh yang sehat. Kalau dia terpisah gitu ya di lab, matinya gampang banget. Ditaplok sama telur ceplok panas saja pasti mati. Diguyur air panas juga mati, dipites sama tangan kita aja juga bisa mati. Nah, karena pembasmiannya sulit itu, maka dokter Seyfried ataupun pakar-pakar dimanapun juga bilangnya yang terbaik itu langkah preventif, preventif, dan preventif. Nah, ini satu ilustrasi nih, ilustrasi spiritual. Solusi paling elegan ya untuk kaum yang sesat, menurut Pak Ustadz gitu ya dibimbing dan diberi petunjuk supaya kembali ke jalan yang benar. Tapi sel-sel kanker ini sejatinya kayak orang kafir atau orang musyrik atau orang munafik yang udah nggak bisa lagi menerima petunjuk, nggak bisa lagi balik ke jalan yang benar tapi hidup. Nah, jadi ya udah mesti dibasmi aja. Kalau menurut Dr. Seyfried dan para ahli kanker, mereka ini bisa dibikin punah kalau penopang kehidupannya kita acak-acak. Ada 4 nih penopang kehidupannya. Pertama, habitat yang kondusif. Kedua, glukosa sebagai sumber bioenergi. Ketiga, glutamin sebagai sumber biomaterial. Keempat, dia butuh air juga. Cuma bukan hanya sel kanker yang butuh, manusia itu sendiri butuh keempat hal itu secara umumnya. Nah, jadi urusannya tricky. Metode klasik nih ya, yang sekarang ada untuk pembasmian kanker. Pertama operasi, tumornya yang terpisah diambil terus dibuang gitu, ya udah matilah yang diambil itu. Tapi sel-sel kanker itu nggak semuanya terpisah kayak gitu, nggak semua bisa dipilah-pilah melalui operasi. Yang kedua, kemoterapi dengan bahan-bahan kimia gitu ya dimasukkan ke tubuh kita. Bisa juga pakai cara ketiga, radioterapi dengan gelombang-gelombang radioaktif atau nuklir kayak gitu. Tapi itu semua painful banget karena ya selain sel kankernya berguguran, sel sehat pun itu banyak yang berguguran juga. Teorinya aja udah brutal nih, bayanginnya juga udah ngeri. Kayaknya ya, sel kanker dibikin punah, mati total, sel sehatnya itu dibikin klenger-klenger juga, ikut mati, tapi nggak semua. Sehingga orangnya walaupun klenger tetap bisa hidup, lambat laun nanti balik sehat lagi. Nah, karena metode-metode sekarang ini kelewat brutal, maka pakar-pakar terkemuka seperti Dr. Seyfried tadi coba mengupayakan metode baru yang lebih manusiawi, nyaman gitu, yaitu dengan sekali lagi mencermati kunci hidupnya si sel yang 4 tadi itu. Kalau kita lihat nih ya, selain dibutuhkan oleh sel kanker sekali lagi,
manusia itu juga nggak bisa hidup tanpa habitat kondusif, glukosa, glutamin, dan air. Cuma kalau dicermati ya, yang dibutuhkan oleh sel kanker itu tidak persis sama dengan kebutuhan sel sehat pada umumnya. Kan sel kanker itu kelewat aktif tuh. Jadi, dia perlu sumber daya glukosa, glutamin, dan air dalam jumlah yang melebihi sel sehat pada umumnya. Nah, jadi Profesor Seyfried dan kawan-kawan terus pakai logika penyelam kemarin itu. Seorang penyelam marinir yang cantik jelita nih dikeroyok sama 2 tentara musuh yang ganas-ganas dogol-dogol. Ini ada apa enggak sih penyelam marinir yang cantik jelita? Insya Allah bisa ada lah ya. Nah, kalau berantemnya di atas kapal atau di atas dermaga, ya si penyelam cantik ini ya tewas lah. Tapi sebagai penyelam profesional, dia ini bisa nahan napas dalam air 100 detikan gitu, lebih dikit. Sementara musuhnya sebagai tentara biasa, dalam keadaan kegeeran paling pol bisa nahan napas 50 detikan doang, itu pun belum tentu. Ya udah, sama si marinir biur. Dibawa tenggelam lah semua sekalian bersama bebatuan ke dasar laut, yang untuk bisa nimbul lagi butuh 99 detik. Nah, tewaslah tentara musuh. Dan selamatlah si letnan marinir yang namanya Teh Kokom ini. Ya, ngap-ngapan berat sih dia. Tapi hidup, selamat. Ujungnya ya live happy ever after gitu. Nah, Teh Kokom terus dipersunting oleh Cak Slamet yang ayahnya kaya raya, juragan besi rongsokan dari Madura. Oh alah, mau mengilustrasikan kanker kok terus belok kemana-mana. Udah dulu aja lah ya soal pembasmian kanker ala Dr. Seyfried. Nanti kita lanjut kesempatan berikutnya. Terima kasih.